Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wahyudi dan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang digital forensik dan anti forensik. Topik ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana kita akan membahas pertarungan antara investigasi dan upaya penyembunyian bukti digital. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah digital forensik di Universitas Islam Madura. Kita mulai dengan memahami apa itu digital forensik. Secara sederhana, digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang fokus pada data elektronik. Bayangkan seperti detektif namun di dunia digital. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi kejadian, mengidentifikasi pelaku kejahatan, dan mengumpulkan bukti digital yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Prinsip utamanya adalah preservasi, akuntabilitas, dan validitas. Semua langkah harus menjaga integritas data asli, terdokumentasi dengan baik, dan menggunakan metode yang teruji. Contoh kasus yang sering ditangani antara lain investigasi kejahatan cyber, pemulihan data yang terhapus, dan bahkan intelijen bisnis. Proses digital forensik umumnya mengikuti alur seperti: pertama, identifikasi, yaitu menentukan sumber bukti dan ruang lingkup investigasi. Kedua, akuisisi atau pengumpulan, di mana kita membuat salinan identik dari bukti digital, misalnya dengan imaging hard disk tanpa mengubah data asli. Ketiga, preservasi, memastikan bukti digital tetap utuh dan tidak dimodifikasi. Keempat, analisis, tahap di mana kita memeriksa dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan bukti yang relevan. Terakhir, pelaporan, yaitu mendokumentasikan seluruh temuan dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami, biasanya untuk keperluan hukum. Nah, sekarang kita masuk ke sisi lawannya, yaitu anti forensik. Anti forensik adalah segala teknik yang digunakan untuk mempersulit atau menggagalkan proses investigasi digital forensik. Tujuannya jelas, untuk menghapus, menyembunyikan, atau merusak bukti digital agar tidak dapat ditemukan atau dijadikan barang bukti. Ada berbagai macam teknik anti forensik, contohnya enkripsi, yang mengacak data sehingga tidak bisa dibaca tanpa kunci yang tepat. Lalu steganografi, yang menyembunyikan data di dalam file lain, seperti gambar atau audio. Ada juga penghapusan data secara permanen, manipulasi timestamp untuk mengubah waktu file, menggunakan rootkit untuk menyembunyikan aktivitas jahat di sistem, dan bahkan menyerang alat forensik yang digunakan. Teknik lainnya termasuk pemanfaatan cloud computing dan virtualisasi yang menyulitkan pelacakan data. Kita bahas lebih dalam tentang enkripsi. Enkripsi ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, enkripsi sangat berguna untuk melindungi privasi dan keamanan data kita. Namun di sisi lain, enkripsi menjadi alat anti forensik yang ampuh karena membuat data tidak bisa diakses oleh investigator. Memecahkan enkripsi yang kuat itu sulit, memakan waktu dan sumber daya komputasi yang besar. Contohnya pengguna enkripsi full disk pada laptop atau enkripsi end-to-end pada aplikasi chatting. Selanjutnya, steganografi. Teknik ini menyembunyikan pesan rahasia di dalam media yang tampak biasa, seperti gambar atau lagu.
Caranya bisa dengan menyisipkan data ke dalam bit-bit yang tidak signifikan dari file media tersebut. Untuk mendeteksinya diperlukan analisis statistik dan pencocokan signature file. Bayangkan sebuah file dokumen penting disembunyikan di dalam file gambar JPEG yang terlihat biasa saja. Kedepannya, tantangan akan semakin kompleks dengan maraknya cloud computing dan perangkat IoT. Kecerdasan buatan dan machine learning akan berperan besar dalam analisis forensik dan deteksi anti-forensik. Diperlukan juga standar dan regulasi baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan yang tak kalah penting adalah kebutuhan akan ahli forensik digital yang tampil dan adaptif. Sebagai kesimpulan, digital forensik dan anti-forensik adalah dua hal yang berlawanan. Memahami teknik anti-forensik sangat penting bagi investigator. Perkembangan teknologi akan terus mendorong evolusi kedua bidang ini. Kolaborasi dan berbagai informasi antar ahli forensik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.